Perkenalkan, nama saya Iren Solisa, program studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Revent Jurnal Antarmuka atau User Interface Pengguna Masa Depan. Revent Design Interface aplikasi Southpost menggunakan evaluasi Hostrik. Yang pertama, pendahuluan. PT Pos Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang mengenai jasa layanan kiriman melalui pos, baik surat, paket, maupun logistik. Selain itu, untuk memperkuat bisnis dasar yang akhir-akhir ini tergerus dengan kemajuan teknologi informasi seperti perkembangan layanan instan messenger yang sangat mempengaruhi kinerja korporasi, sehingga menuntut perusahaan untuk bisa menciptakan produk layanan lainnya. Aplikasi Southpost digunakan secara luas selain di lingkungan PT Pos Indonesia. Aplikasi ini juga digunakan oleh agen-agen resmi PT Pos Indonesia, sehingga aplikasi ini dituntut untuk bisa berinteraksi dengan para penggunanya. Untuk mengetahui skalabilitas terhadap kemudahan atau usability pengguna yang akan berdampak pada peningkatan layanan mutu terhadap pelanggan, dilakukanlah review dengan memanfaatkan suatu teknik evaluasi dalam interaksi manusia komputer yang bernama evaluasi Hostrik. Kedua, metode penelitian. Evaluasi Hostrik adalah panduan prinsip umum atau aturan yang dapat menuntut keputusan rancangan atau digunakan untuk mengkritik suatu keputusan yang sudah diambil. Evaluasi Hostrik diusulkan oleh Nielsen dan Molex, hampir sama dengan Cognitive Workgroup, tetapi sedikit terstruktur dan sedikit terarah. Aturan evaluasi Hostrik. Yang pertama, visibilitas dari status sistem. Sistem harus selalu menginformasikan pada pengguna apa yang sedang terjadi melalui pesan yang baik dan waktu. Kedua, kesesuaian antara sistem dan dunia nyata. Sistem harus berbicara sesuai dengan bahasa penggunanya, menggunakan kata, kalimat, dan konsep. Ketiga, kendali dan kebebasan pengguna. Pengguna harus dapat secara bebas memilih dan melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan. Pengguna harus dapat mengambil keputusannya sendiri dengan informasi yang jelas berkaitan dengan pekerjaan yang sedang akan dilakukan. Sistem harus memiliki kemampuan untuk unduh dan runduh. Keempat, standar dan konsistensi. Pengguna tidak perlu mempertanyakan lagi mengenai perbedaan pemahaman pada sebuah kata dan kalimat, situasi, dan aksi. Kelima, pencegah kesalahan. Merancang sistem yang mencegah terjadinya kesalahan. Keenam, membantu pengguna untuk mengenali, menegonsa, dan mengatasi masalah. Pengguna tidak perlu mempertanyakan lagi mengenai perbedaan pemahaman pada sebuah kata dan kalimat, situasi, dan aksi. Semua harus sudah mengikuti standar yang ada. Ketujuh, fleksibilitas dan efisiensi. Bagaimana membuat sebuah sistem yang mengakomodasi pengguna yang sudah ahli dan pengguna yang masih pemula. Kedelapan, estetika dan desain yang minimalis. Sistem hanya menghasilkan informasi yang relevan. Informasi yang tidak relevan mengurangi visibilitas dan usability dari sistem. Kesembilan, pertolongan pengguna mengenai berdialog dan memperbaiki kesalahan. Pembuatan objek, aksi, dan pilihan harus jelas terlihat. 10. Fitur bantuan dan dokumentasi. Sistem harus memiliki dokumentasi yang relevan dan fitur help yang baik, sehingga pengguna dapat mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan sistem. Ketiga, hasil dan pembahasan. Yang pertama, visibility of system status atau feedback. Sebuah sistem seharusnya dapat memberikan informasi kepada pengguna terhadap apa yang sedang terjadi. Kedua, match with
between system and the real world atau made for. Sistem harus menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh pengguna. Bahasa dan istilah yang terdapat pada aplikasi ShortPost cukup mudah dimengerti oleh pengguna awam, sehingga pengguna tidak menghadapi kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini. Ketiga, user control and freedom atau navigation. Pengguna secara tidak sengaja sering memilih tautan menu yang tidak diinginkan. Keempat, error reversion. Pada aplikasi ShortPost banyak menggunakan input, edit text, dan jumbo box. Sekian dan terima kasih.